Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang i'jaz Al-Qur'an. Sering kita mendengar istilah mukjizat. Ya. Ketika kita melihat kembali sejarah para nabi, ya, kita banyak mengenal mukjizat. Seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya. Kemudian kita lihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau tidak hangus dibakar oleh api. Ya. Ketika kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika datang tsunami, ya, kalau kita sekarang kita kenal dengan tsunami, namun ya beliau tidak tenggelam. Malahan yang lebih hebatnya lagi, beliau membuat sebuah perahu yang besar di atas bukit. Ya, malahan beliau dianggap oleh kaumnya itu sebagai orang gila. Ya, namun di sana ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu mukjizat? Ya, secara bahasa kata mukjizat, ya, ajaza yu'jizu i'jaz mu'jizun, ya, itu artinya lemah, ya, lawan daripada kudrah atau mampu. Nah, i'jaz itu menunjukkan nilai lebih, ya, ada kelebihan yang diberikan, ya. Nah, kata mukjizat, ya, yang berasal dari kata ajaza, itu berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ya. Pelaku yang melemahkan itu disebut dengan mukjiz. Nah, bila kemampuannya melemahkan pihak lain, ya, sehingga mampu dia membungkam lawannya, itu dinamakan dengan mukjizat. Ketika Fir'aun, ya, menyuruh ke prajuritnya untuk menjadikan tali-tali itu menjadi ular, ya, untuk menandingi Nabi Musa, ya. Namun ketika itu Nabi Musa bisa, ya, melemahkan pihak lawannya, membungkam lawannya itu dengan memukulkan tongkatnya sehingga berubah menjadi ular yang besar, dan ular-ular yang kecil itu, ya, dihabisi oleh ular yang besar. Nah, artinya, ya, mukjizat itu, ya, suatu kemampuan, ya, dalam melemahkan pihak lawan sehingga mampu dia membungkam lawannya. Nah, itu disebut dengan mukjizat. Definisi, ya, secara istilah. Nah, menurut ulama, mukjizat itu adalah perkara di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandingi. Nah, ya, kalau masih bisa ditandingi itu bukan mukjizat. Tapi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditandingi, ya, tidak bisa ditiru, ya, yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Nah, ya, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Isa dia bisa menyembuhkan orang yang buta matanya sehingga dia bisa melihat. Nah, mukjizat, ya, itu didefinisikan oleh para ulama, ya, selain dari kebiasaan yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru, gitu ya,
mukjizat juga sebagai sesuatu hal atau suatu peristiwa yang bisa terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Nah, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Nah, kadang kan banyak orang yang mengaku-ngaku nabi. Nah, dialah nabi terakhir katanya kan. Nah, tapi ketika disuruh ditantang dia untuk melakukan sesuatu yang serupa, yang semisal dengan yang diberikan Allah kepada nabi dan rasulnya, tidak sanggup dia. Nah, maka ketika dia mengaku sebagai nabi, itu kelebihan yang dimilikinya itu bukanlah suatu mukjizat karena dia tidak sanggup menandingi ya sesuatu yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, istilah lain dari kata mukjizat, ya, istilah mukjizat dalam Al-Quran ya, dengan istilah ayat yaitu tanda bukti. Nah, tanda atau bukti. Misalkan di dalam surat Al-An'am ayat 109. Ya, surat Al-An'am ayat 109. Di dalam surat Al-An'am ya, ayat 109. Nah, istilah lain dari kata mukjizat itu adalah ayah, ya, ayat atau tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka ya datang sesuatu mukjizat ya pastilah mereka beriman kepada Allah. Katakanlah sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Apakah yang memberitahu kepadamu bahwa apabila mukjizat datang, mereka tidak akan beriman? Nah, di dalam surat Al-An'am ini, ya, mukjizat itu, ya, diistilahkan dengan ayah atau ayat, ya, tanda atau bukti. Nah, itu nama lain dari mukjizat, ya, nama lain dari mukjizat. Nah, kemudian istilah mukjizat juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dengan istilah bayyinah, ya, bayyinah. Nah, coba nanti dibuka. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 73. Ya. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinah min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayata fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 73 ini istilah mukjizat itu disebut dengan bayyinah, ya, bukti. Ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi
istilah yang pertama tadi selain daripada mukjizat itu disebut dengan ayat, ya, tanda-tanda. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, ya, istilah lain dari mukjizat itu disebut dengan bayyinah. Bayyinah itu bukti, ya, dalil yang jelas yang menunjukkan secara rasional dan irasional. Nah, kemudian istilah lain dari mukjizat ini adalah burhan, ya, burhan. Ya, misalkan itu di dalam surah Al-Qasas ayat 32. Ya. Fazalika burhanan, ya, mir rabbik. Nah, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat mir rabbik, dari Tuhanmu. Jadi istilah lain daripada mukjizat itu adalah burhan. Ya. Kemudian selanjutnya disebut juga mukjizat itu dengan sultan. Ya. Di mukjizat itu disebut juga dengan sultan. Nah, misalkan itu terdapat di dalam surah Ibrahim. Ya. Nah, surat Ibrahim, fa'tuna bisultanim mubin. Nah, itu ya. Karena itu datanglah kepada kami, ya, bukti yang nyata. Nah, apa syarat daripada mukjizat? Nah, syarat dari mukjizat itu menurut Qurtubi, ya, yang pertama sesuatu yang tidak bisa dilakukan, ya, selain Allah. Nah, artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Berarti Allah yang melakukannya. Ya, misalnya terbelahnya laut, terbelahnya bulan, ya, atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Yang kedua, syarat dari mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, yang tidak bisa dilakukan, ya. Contohnya terbitnya matahari di sebelah barat, gitu ya. Kemudian datangnya siang setelah malam atau sebaliknya, ya. Kemudian memancarnya air dari jari-jari, ya, tongkat berubah menjadi ular, ya. Nah, itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, kemudian syarat daripada mukjizat selanjutnya itu, ya, seseorang tidak dapat mendatangkan, ya, terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Jadi syarat mukjizat itu adalah memang pemberian Allah, ya, kepada para nabi dan rasulnya. Ya. Kemudian macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat itu dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama ada namanya mukjizat hissi, ya. Nah, artinya dia bersifat indrawi, materi, ya. Dia tidak kekal. Misalkan mukjizat Nabi, ya, Muhammad, ya. Artinya itu suatu mukjizat yang bersifat hissi, ya, indrawi, dalam arti kata keluar biasaan beliau itu bisa disaksikan langsung lewat pandangan atau indera masyarakat, ya, di sekitarnya, ya, dalam beliau menyampaikan risalah. Nah,
Kemudian perahu Nabi Nuh misalkan, ya, yang dibuat atas petunjuk Allah, ya, sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang begitu dahsyat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, ya, dibakar api, ya, api yang kobaran luar biasa, namun beliau tidak hangus, itu ya. Nabi Musa, tongkatnya itu berubah menjadi ular, ya. Kemudian Nabi Isa, ya, bisa mengobati orang yang sakit, gitu ya. Itu semuanya atas izin Allah. Itu disebut dengan mukjizat hissi, artinya dia bisa langsung disaksikan oleh orang banyak atau bisa dilihat oleh manusia. Nah, kemudian yang kedua ada namanya mukjizat maknawi, ya. Nah, kalau mukjizat maknawi ini itu mukjizat yang bersifat immateri, ya. Kalau tadi dia bersifat materi, ini yang immaterinya, logis, ya. Dan itu hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran, ya. Contoh, ya, mukjizatnya Nabi Muhammad, ya, sifatnya bukan materi indrawi, namun dapat dipahami oleh akal, ya. Karena sifat yang demikian, ya, ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Nah, mukjizat Al-Quran itu dapat dijangka oleh setiap orang yang menggunakan akal pikiran dimanapun dia berada, ya. Jadi kalau orang mampu dia menggali Al-Quran, itu banyak sekali ilmu yang ada di dalamnya, ya. Itu disebut dengan mukjizat maknawi, ya. Dia mukjizat yang hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu banyak sekali mengisahkan tentang mukjizat para nabi, itu ya. Ada mukjizat Nabi Musa, gitu ya. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau menyampaikan wahyu. Nah, itu di dalam surat An-Naml ayat 8 sampai ayat 12. Ya. Nah, kemudian ada mukjizat Nabi Hud, ya. Yaitu Allah mendatangkan mukjizat kepada nabi-nabinya, ya. Artinya kepada Nabi Hud juga diberikan mukjizat oleh Allah, ya. Kemudian mukjizat kepada Nabi Musa, ya. Itu terjadi pada masa Raja Fir'aun, ya. Di mana pada kekuasaan Fir'aun itu, ya, kalau ada perempuan yang lahir itu kalau ada laki-laki yang lahir itu dibunuh, itu nggak boleh, nggak dibiarkan hidup, ya. Tapi di masa itu, ya, Allah berikan semacam mukjizat, ya, sesuatu yang luar biasa. Bisa nanti dibaca itu bagaimana kisahnya Nabi Musa, mulai dia dilahirkan oleh seorang ibu, lalu dia dihanyutkan ke sungai, dan di sungai itu dibawa pulang ke rumah oleh istri sang raja. Itu ya. Dibesarkan dia di istana. Tahunya memang baguslah skenarionya Allah, itu ya. Tak boleh laki-laki itu hidup, gitu ya. Tapi dengan cara Allah
Nah, dan Allah berikan pula suatu kelebihan yang tak bisa ditandingi oleh Fir'aun ini, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian kita lihat pula Nabi Sulaiman misalkannya itu, ya. Suatu mukjizat, ya. Beliau bisa berbahasa dengan berbicara dengan hewan, gitu, ya. Kemudian beliau bisa pula, ya, memindahkan istana, gitu, ya, dalam waktu sekejap, itu dengan kekuasaan Allah. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu, ya. Mukjizatnya adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Quran digunakan oleh Nabi, ya, untuk menentang orang-orang yang mendustakan kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga banyak orang yang menentangnya. Nah, kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya itu berpusat pada dua aspek. Yang pertama, dari segi isi atau kandungan Al-Quran, ya. Yang kedua, dari segi balaghah atau bahasa. Nah, dari segi kandungan, ya, itu telah dikemukakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Ya, dia berisi pokok-pokok ajaran keimanan, akhlak, ya, hukum. Nah, juga di dalam Al-Quran itu terdapat pula tentang tata cara pergaulan hidup manusia. Nah, bagaimana kita bergaul di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, gitu, ya. Semuanya diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran juga banyak membawa ayat-ayat yang berkenaan dengan isyarat, ya, isyarat ilmiah, yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Ya, misalkan i'jaz ilmi, ya, kemukjizatan tentang ilmu, ya. Misalkan Al-Quran menjelaskan tentang cahaya matahari yang bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pentulan. Nah, itu disebutkan di dalam surat Yusuf, ya. Dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 5. Ya, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, itu, ya. Jadi Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Itu dari aspek makna atau kandungannya. Begitu juga, coba nanti lihat telapak tangannya, ya. Jari-jari itu perbedaan sidik jari manusia, gitu, ya. Nah, ini di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini suatu kemukjizatan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak memberikan informasi-informasi yang gaib, ya. Baik itu tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, ya, yang terjadi di kemudian hari, juga sudah terdapat informasinya di dalam Al-Quran. Nah, semua informasi yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, kecuali melalui petunjuk-petunjuk Allah, itu, ya. Artinya informasi ini bisa terjadi, nah, itu melalui
Al-Quran, ya, Al-Quran yang benar-benar berasal dari Allah, ya. Kemudian dari segi balaghahnya, ya, kebahasaan, nah itu juga menunjukkan suatu kemukjizatan yang luar biasa, ya. Dari segi bahasanya juga bagus, ya. Terakhir, apa manfaat daripada mempelajari i'jaz Al-Quran ini? Nah, salah satu manfaatnya, ya, mempelajari i'jaz Al-Quran ini adalah untuk menambah pengetahuan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan kebesaran Allah, ya, dan kemahakuasaan Allah, ya, di dalam mengatur alam semesta ini, ya. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, ya. Semuanya bisa bagi Allah. Yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang tak bisa kata manusia, bisa kata Allah. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.